Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Bunga Ananta dengan nomor NIM 0546339997. Baiklah, di sini saya dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas basis data, itu tugas yang kedua. Nah, di sini itu untuk perintah soalnya saya disuruh untuk bikin database dengan dengan judul itu database rumah sakit. Nah, untuk tabel-tabelnya itu ada tabel dokter, tabel pasien, tabel pasien dokter, tabel administrator, tabel dokter admin, dan tabel daftar. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke PHP My Admin. Sebelumnya itu tadi saya sudah menghidupkan exam PP-nya. Nah, untuk yang pertama itu caranya kita pencet yang tabel baru, pencet baru. Nah, di sini kita bikin nama basis datanya itu DB Rumah Sakit. DB rumah sakit. Habis itu kita pencet buat. Nah, habis itu kita bikin untuk tabelnya itu yang pertama tabel dokter dengan jumlah kolom itu ada 7. Habis itu kita pencet buat. Nah, habis kita pencet buat yang selanjutnya kita bikin untuk nama-nama tabelnya. Yang pertama ada ID dokter. Nah, untuk ID dokter itu jenisnya yaitu integer dengan panjang atau nilainya kita bikin dulu aja 10. Nah, itu kita jadikan dia sebagai primary key. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan eh, bikin nama dokternya. Nah, untuk nama dokter itu untuk jenisnya kita pilih varchar. Untuk panjang atau nilainya kita bikin dulu 100. Nah, selanjutnya itu kita bikin alamat dokter. Nah, untuk jenisnya itu kita pilih varchar juga dengan panjang atau nilai 100. Nah, selanjutnya itu kita bikin nomor HP. Ini nomor HP dokter dengan jenisnya varchar juga dengan panjang nilainya 100. Nah, selanjutnya itu ada waktu kerja. Nah, waktu kerja itu kita jenisnya kita pilih eh, time. Nah, time. Selanjutnya itu ada spesialis. Nah, untuk spesialis ini jenisnya varchar. Untuk panjangnya kita bikin 100 juga. Nah, yang terakhir itu kita bikin tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini kita dengan date. Nah, date. Lanjut kita kirim, kita simpan. Habis kita simpan, itu kan terbuat satu tabel di dalam DB rumah sakit. Nah, berikutnya kita bikin lagi tabel baru, yaitu tabel pasien. Nah, untuk tadi itu kita bikin tabelnya, itu tabel yang belum ada relasinya. Jadi yang dokter sama pasien kan itu belum ada relasinya. Jadi kita bikin dulu. Nah, untuk pasien itu ada 4 kolom. Nah, yang pertama itu ada ID pasien. Nah, untuk ID pasien itu sebagai primary key-nya. Nah, untuk panjang atau nilai, nah sebelumnya kita bikin ID nama pasien, nah itunya varchar. Untuk panjang sama nilainya, itu saya lupa itu ID pasien 10, nah nama pasien 100. Nah, selanjutnya itu ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin itu kita pilihnya yang varchar. Untuk panjang sama nilainya itu 100 dan selanjutnya yang terakhir itu ada alamat pasien. Nah, itu kita juga pilih varchar. Untuknya 100 karena kan alamat tuh biasanya panjang. Selanjutnya kita pencet simpan dan ini akan terbentuk dua tabel di dalam database rumah sakit. Selanjutnya kita bikin lagi tabel baru dengan nama tabelnya itu administrator. Nah, selanjutnya kita bikin ID admin dengan jenisnya in dan panjangnya 10 dan ini kita jadikan primary key. Nah, selanjutnya kita eh, waktu jaga. Nah, waktu jaga ini untuk jenisnya itu kita pilih waktu jaga itu time.
Nah, selanjutnya itu ada nama admin. Nah, nama admin ini kita varchar. Untuk jenisnya panjang atau nilainya kita pencet pilih 100. Habis itu kita pencet simpan. Nah, di sini kan sudah kita bikin tiga tabel. Selanjutnya ada tiga tabel relasi lainnya. Nah, sebelumnya itu kita bikin dulu tabel yang lain. Kita bikin tabel baru dulu. Untuk nama tabelnya itu kita bikin pasien dokter. Nah, pasien dokter itu terdiri dari yang pertama ada, nah dia kan ada 5 tuh, kita tambah satu kolom. Yang pertama itu terdiri dari ID. Nah, ID ini panjangnya kita bikin saja 100. Dia sebagai primary key-nya. Nah, selanjutnya itu ada ID dokter. Nah, ID dokter itu panjangnya sudah 100. Selanjutnya ada ID pasien. Itu juga panjangnya 100. 10 maaf. Untuk selanjutnya terakhir itu waktu periksaan itu kita pilih jenisnya yaitu time. Nah, selanjutnya itu kita pilih yang resep. Nah, resep itu kita pilih varchar untuk apanya 100. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, ini kan kita sudah bikin untuk 4 tabel. Nah, selanjutnya ini kan untuk pasien dokter itu ada relasinya ya. Selanjutnya untuk kita merelasikannya, kita pencet tampilan hubungan. Nah, di sini akan muncul. Yang pertama kita pilih dulu untuk relasikan ID dokter. Nah, untuk tabel yang kita relasikan ke dokter, nah langsung dia muncul ID dokter. Kita simpan. Nah, di sini kan ada dua ID nih, ada dua foreign key. Yang kedua itu ID pasien yang kita relasikan dengan tabel pasien juga. Nah, langsung muncul, kita klik simpan. Nah, di situ akan terdapat foreign key-nya, bahwa foreign key-nya di tabel tersebut ada ID dokter dan ID pasien. Nah, selanjutnya kita bikin tabel baru, yang mana nama tabelnya itu dokter admin. Nah, untuk dokter admin itu ada tiga. Yang pertama ada ID ID data itu panjang dan nilainya 10. Itu sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada ID admin itu 10 juga. Selanjutnya ada ID dokter. Nah, juga 10. Kita simpan. Selanjutnya di sini kan sudah untuk kan itu ada relasinya. Jadi kita pilih lagi untuk tampilan hubungan. Nah, kita ini merelasikan untuk ID adminnya ke tabel administrator. Nah, dia langsung muncul ID admin. Nah, selanjutnya kita relasikan untuk ID dokter. Nah, ID dokter itu ke tabel dokter, dia akan muncul juga langsung ID dokter. Kita simpan. Nah, selanjutnya itu akan muncul untuk foreign key-nya. Foreign key-nya ada ID admin sama ID dokter. Nah, selanjutnya kita bikin tabel yang terakhir yaitu tabel daftar. Nah, tabel daftar itu ada yang pertama ada ID daftar. ID daftar ini panjangnya 10 saja. Kita bikin dia merupakan primary key pada tabel ini. Nah, selanjutnya itu ada ID admin. Nah, ID admin ini juga 10 saja. Nah, yang selanjutnya itu ada ID pasien. Nah, untuk ID pasien juga 10. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, selanjutnya kita melakukan relasi lagi. Untuk kita pencet tampilan hubungan, kita relasikan ID admin ke administrator. Nah, dia langsung muncul. Dia bisa langsung dua, kita pencet ID pasien. Di pasien dengan tabel pasien. Langsung muncul, kita pencet simpan. Nah,
Dia itu akan muncul langsung jadi dia foreign key-nya. Nah, ini kan kita udah bikin untuk 6 tabelnya. Berarti kan untuk tahu semua tabel itu udah hampir selesai. Selanjutnya kita pencet DB rumah sakit. Kita untuk melihat hasilnya. Kita pencet lainnya, kita pencet desainer. Nah, di sini muncul nih semua-semua tabel kita. Jadi kita bisa rapiin biar dia tuh bisa terlihat jelas untuk relasinya kemana. Nah, kita rapikan dulu sebentar. Nah, mungkin kita sesuaikan aja dengan gambar dari soal biar gampang. Administrator di sini. Nah, ini di sini. Nah, mungkin mungkin berikut tampilan hasil dari yang kita bikin database dari rumah sakit dan berikut 6 tabelnya. Nah, mungkin sekian hasil praktek yang sudah saya lakukan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.